Halo teman-teman, selamat datang di YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Nabela Sefrita dengan nomor NPM A1C024028. Aku berasal dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, SPD MPD. Yuk simak video berikut ini. Nah, baiklah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini. Manajemen pendidikan non-formal, apa sih manajemen pendidikan non-formal? Pendidikan non-formal merupakan jenis pendidikan yang terstruktur namun tidak bersifat formal. Berbeda dengan pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, atau SMA. Pendidikan non-formal mencakup berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dapat dilakukan masyarakat, misalnya melalui kursus keterampilan, pendidikan kesetaraan, paket A, B, C, serta pelatihan hingga program pengembangan komunitas. Aspek-aspek manajemen pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan sasaran program pendidikan non-formal, merancang kurikulum atau materi pelatihan, serta menentukan strategi pelaksanaan. Untuk yang kedua yaitu pengelolaan. Untuk yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya termasuk tenaga pendidik, fasilitas, dan dana. Pengorganisasian ini mencakup penempatan sumber daya di tempat yang tepat sesuai peran dan tanggung jawab. Untuk yang ketiga yaitu pengawasan dan evaluasi, memantau pelaksanaan program untuk memastikan berjalan sesuai rencana. Evaluasi diperlukan untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari program serta melalui perbaikan jika diperlukan. Ada pula karakteristik pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam kurikulum dan waktu. Yang kedua yaitu berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau individu. Yang ketiga yaitu metode pelajaran yang lebih bervariasi dan interaktif. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fokus pada pemberdayaan masyarakat atau pengembangan keterampilan praktis. Ada pula contoh program pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu pelatihan keterampilan teknis seperti kursus komputer, memasak, dan menjahit. Yang kedua yaitu pendidikan kesetaraan, misalnya paket A, B, C untuk pendidikan dasar, atas, atau menengah. Yang ketiga yaitu program pemberdayaan perempuan, pendidikan orang tua, atau kursus keuangan bagi ibu rumah tangga. Ada pula manajemen pendidikan anak usia dini atau yang sering disingkat atau yang sering dikenal dengan sebutan PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah pendidikan yang diberikan kepada anak usia 0 sampai 6 tahun. Pendidikan ini menitik beratkan pada pengembangan berbagai aspek perkembangan anak, mulai dari fisik, kognitif, emosional, hingga sosial, untuk mempersiapkan anak menuju jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Apa sih tujuan dari pendidikan anak usia dini? Tujuan pendidikan anak usia dini antara lain yang pertama yaitu mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan potensi mereka. Yang kedua yaitu membantu anak mengembangkan keterampilan dasar yang penting seperti bahasa, motorik, sosial, dan kognitif. Yang ketiga yaitu menambahkan nilai-nilai moral dan kepribadian yang baik sejak dini. Kemudian apa saja sih komponen manajemen dalam pendidikan anak usia dini? Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Kurikulum PAUD harus mencakup kegiatan yang mendukung perkembangan holistik anak, seperti permainan edukatif, kegiatan seni, pengembangan bahasa, dan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya, termasuk pemenuhan sarana fisik yang aman dan nyaman bagi anak-anak, serta penyediaan tenaga pendidik yang memahami psikologi dan perkembangan anak usia dini. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. PAUD biasanya menggunakan metode pembelajaran yang berbasis bermain sambil belajar. Metode ini penting agar anak merasa senang dan termotivasi untuk belajar. Yang keempat yaitu evaluasi dan pengawasan.
Meski evaluasi formal terhadap anak usia dini dianjurkan, evaluasi terhadap perkembangan anak tetap perlu dilakukan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan lingkungan belajar aman dan mendukung perkembangan anak. Kemudian ada pula pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu periode usia dini adalah masa yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan potensi dasar anak. Yang kedua, pendidikan yang baik pada usia dini akan membantu anak menjadi individu yang lebih siap dalam menghadapi pendidikan di tingkat selanjutnya. Kemudian, ada pula perbedaan pendidikan non-formal dan pendidikan PAUD. Yang pertama, pendidikan non-formal biasanya ditujukan untuk remaja atau dewasa yang membutuhkan keterampilan tambahan atau pengembangan diri. Sementara PAUD ditujukan khusus untuk anak-anak usia dini usia dari 0 hingga 6 tahun. Yang kedua yaitu metode pembelajaran pada pendidikan non-formal lebih beragam dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Sementara pada PAUD lebih fokus pada metode yang mendukung perkembangan holistik anak seperti melalui pendekatan dan bermain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan non-formal dan PAUD memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi individu di luar pendidikan formal. Pendidikan non-formal berfokus pada pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat secara fleksibel dan praktis. Sedangkan PAUD mendukung perkembangan holistik anak dini melalui bermain yang menyenangkan. Keduanya memerlukan pengelolaan yang baik agar efektif dalam mempersiapkan individu sesuai tahap kehidupan masing-masing.